Pernah nggak sih Anda kepikiran, kapan ya kita seharusnya bersikap lembut, tapi kapan juga kita justru wajib buat bersikap tegas? Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi nyari keseimbangan yang pas itu, wah, salah satu tantangan etis terbesar loh dalam hidup. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Nah, pertanyaan ini, kapan harus lembut, kapan harus tegas, ini nih inti dari obrolan kita. Di satu sisi, kita kan selalu diajarin buat baik hati, sabar, lembut. Tapi di sisi lain, ada momen-momen di mana kelembutan itu rasanya malah jadi salah. Jadi, gimana caranya kita menavigasi dua kutub yang kelihatannya berlawanan ini dengan bijak? Untuk menjawabnya, kita perlu lihat dari konteks yang paling ekstrim dulu. Ternyata, petunjuk terbaik itu justru datang dari situasi-situasi yang paling genting, kayak perang atau perlawanan terhadap penjajah. Konteks di sini jadi segalanya. Dalam banyak sekali kisah dan tradisi, kita sering banget kan dengar cerita tokoh-tokoh yang bersikap super tegas melawan kejahatan. Tapi kuncinya itu bukan cuma di ketegasannya, melainkan pada jenis kejahatan yang mereka hadapi. Ini penting banget, karena kita di sini bukan lagi ngomongin beda pendapat biasa. Nah, ini dia contohnya. Waktu kita bahas tokoh kayak Abu Jahal, perlawanan keras terhadapnya itu bukan karena dia sekedar salah. Coba deh perhatikan frasa kuncinya, ekstrim ingin menumpas kebenaran. Ini bukan lagi soal kesalahan biasa, ini soal niat yang aktif untuk menghancurkan, memusnahkan sebuah nilai sampai ke akar-akarnya. Ini yang menempatkan semuanya dalam perspektif yang benar. Kisah-kisah ketegasan semacam ini tuh masuknya ke kategori khusus, yaitu bab-bab perang. Jadi, ini adalah kerangka berpikir untuk situasi darurat. Sebuah pengecualian, bukan aturan buat interaksi kita sehari-hari. Analogi ini bikin semuanya jadi jelas banget. Kita orang Indonesia kan dikenal ramah, lembut, santun. Tapi coba bayangin, selembut apapun kita, apa kita bakal mempersilahkan penjajah masuk ke rumah kita? Ya nggak mungkin kan? Kenapa? Karena niat mereka bukan buat diskusi, tapi buat menghancurkan dan mengusir kita. Nah, di titik itulah ketegasan jadi syarat untuk bisa bertahan hidup. Oke, jadi kita udah lihat nih contoh-contoh ekstrimnya. Sekarang, ayo kita tarik benang merahnya. Apa sih persamaan dari semua situasi tadi? Apa yang bikin ketegasan itu jadi sebuah kewajiban? Jawabannya ada di sifat ancamannya itu sendiri. Inilah dia prinsip utamanya. Ketegasan itu hanya berlaku untuk apa yang disebut sebagai kebatilan yang ekstrim. Dan definisinya sangat spesifik, sebuah kejahatan yang bukan cuma salah, tapi punya tujuan aktif untuk menghabisi dan memusnahkan kebenaran secara total. Dengan kata lain, ambang batas untuk kita boleh bersikap tegas adalah ketika kita menghadapi sebuah ancaman eksistensial. Ini bukan lagi soal perdebatan atau diskusi, tapi ini udah soal kelangsungan hidup. Ancaman itu tujuannya mau menghapus keberadaan kita, atau nilai-nilai fundamental yang kita pegang. Nah, tabel ini merangkumnya dengan sempurna. Jadi, ada dua bab yang sangat berbeda. Saat kita menghadapi ancaman eksistensial, kita ada di bab perang, di mana tegas itu wajib. Tapi untuk semua situasi di luar itu, kita masuk ke bab dialog atau bab dakwah, di mana kebijaksanaan atau hikmah lah yang jadi kewajiban. Jadi kalau ketegasan itu adalah pengecualiannya, lalu apa aturannya? Apa standar yang harus kita pegang dalam interaksi kita sehari-hari dalam situasi normal? Mari kita lihat kaidah utamanya. Nah, disinilah kita menemukan aturan mainnya. Untuk semua konteks di luar ancaman tadi, pendekatannya adalah bil hikmati wal mau'idhatil hasanah, dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Inilah standar utama kita. Inilah yang menjadi defaultnya. Jadi, ayo kita simpulkan sekali lagi. Kaidah umumnya adalah hikmah dan nasihat yang baik. Pengecualiannya cuma satu, saat menghadapi ancaman ekstrim yang mau memusnahkan kebenaran. Dan bahkan saat itu pun, tujuannya adalah pertahanan diri, bukan agresi. Intinya, kelembutan adalah aturan dan ketegasan adalah pengecualian untuk bertahan hidup. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang relevan banget buat kita semua. Dengan kerangka berpikir ini, gimana caranya kita di dunia modern, dengan semua informasi, konflik, dan kompleksitasnya, bisa secara bijak membedakan mana situasi yang butuh hikmah dan mana situasi yang menuntut ketegasan untuk membela diri? Ini pertanyaan penting yang patut kita renungkan bersama.